Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini kita akan mempelajari apa itu share preference. Share preference bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan data yang sederhana. Contohnya adalah penyimpanan settingan handphone seperti ringtone, kemudian ada bahasa, display, dan lain-lain. Data yang tersimpan di dalam share preference akan tersimpan di dalam file sistem Android. Dan data-data yang disimpan hanyalah data primitif seperti integer, boolean, float, dan string. Kemudian data yang tersimpan menggunakan konsep key dan value. Key digunakan sebagai ID dari data dan value adalah nilai datanya. Implementasi dari share preference ini yang akan kita praktekkan sekarang yaitu untuk menyimpan data-data user. Jadi setelah user melakukan login, kemudian data-data yang dari database itu disimpan ke dalam share preference. Jadi contohnya begini. Nah, di sini ada beberapa data-data yang disimpan di dalam share preference seperti nama lengkap, kemudian status login juga disimpan. Jadi apabila saya menutup aplikasinya, kemudian saya membuka kembali, dia akan langsung mengarahkan ke halaman home. Tidak lagi menampilkan halaman login. Jadi status login yang awalnya itu false, setelah user melakukan login, statusnya itu akan berubah menjadi true. Dan apabila true, maka halaman loginnya itu tidak akan ditampilkan lagi, melainkan langsung diarahkan ke halaman home activity atau main activity. Apabila saya mengklik tombol logout, maka di share preference ini status loginnya akan berubah menjadi false. Apabila false, maka activity loginnya akan ditampilkan kembali. Oke. Sekarang kita akan praktekkan. Silahkan buat project baru. Saya buat dengan nama share pref app. Minimum saya buat aja KitKat. Next. Pilih aja empty activity. Ini langsung saya ubah menjadi login activity. Oke. Saya masih menggunakan linear layout. Kita desain menggunakan text view. Di sini kita tulis, nanti kita tulis username. Kita masukkan dulu semua komponennya. Password. Kemudian satu button. Ini kita ubah menjadi username. ID-nya kita buat et username. Ini password. Kemudian et password. Kemudian button login. Silahkan save. Silahkan di running terlebih dahulu. Sekarang kita buat dulu activity home-nya. Empty. Oke. Masih menggunakan linear layout.
Kemudian kita tambahkan button logout. Agar teksnya ke tengah, kita tambahkan gravity center. Oke. Setelah selesai membuat activity, sekarang kita membuat file yang bernama config. Class. Kita buat aja config ya. Finish. Jadi ini adalah nama shell preference. Kemudian ini yang kita sebut dengan ID. Di sini kita buat status login. Kita buat semua key-nya ini bertipe data string. Share. Sekarang kita akan membuat kode login activity. Jangan lupa kontrol spasi. Kemudian ada button. Kita buat variabel dengan tipe data string untuk menampung username dan password. Jadi untuk login-nya ini kita tidak menggunakan database. Username dan password-nya kita tentukan di dalam kodenya. Jika username sama dengan admin. Dan password sama dengan 123. Kita buat dulu apabila username dan passwordnya benar, maka activity home akan dibuka.
kita running. Oke. Kita coba apabila passwordnya salah. Oke. Di sini kita buat pengkondisian. Jadi apabila username dan password yang diinputkan itu salah, maka dia akan memunculkan dialog. Kita gunakan alert dialog. Kita buat aja true. Ini kita buat aja coba lagi. Show. Oke. Sekarang kita running. Kita masukkan username atau passwordnya itu salah. Oke. Jadi maksud set cancelable true ini apabila kita mengklik di luar dari dialog, maka dia akan cancel. Coba kita ubah menjadi false. Ketika kita tentukan menjadi false, maka kita tidak bisa mengklik di luar dari kotak dialog. Sekarang kita buat share preference-nya. Jadi apabila username dan passwordnya itu benar, maka status login-nya itu berubah menjadi true. Kita buat share preference. Objeknya SP. Kemudian kita panggil kelas untuk mengedit value yang ada di share preference. Saya buat editor SP. Di sini ya. Jadi sebelum membuka activity baru, kita harus menyimpan value-nya itu ke dalam share preference. Config. Kita panggil nama share preference-nya.
kita edit value yang ada di share preference. Untuk menyimpan kita gunakan commit. Jadi ini adalah value-nya, true ataupun false, yang akan disimpan di dalam key yang bernama login share pref. Kemudian commit untuk menyimpan file yang sudah diedit. Kemudian kita akan membuat state on resume. Jadi itu adalah state yang ketika aplikasi ditutup, kemudian dibuka, maka state yang bernama on resume itu akan dijalankan. Ya. Berarti di bawah ini on resume. Oke. Jadi disinilah kita akan membuat apabila status loginnya itu adalah true, maka dia langsung akan membuka activity home. Ya, kita panggil dulu share preference-nya. Kita buat variabel baru yang menampung status loginnya dengan tipe data boolean. Kita isi aja false. Kemudian variabel ini mengambil value yang ada di config. Apabila loginnya true, maka dia akan langsung membuka home activity. Baik, kita running. Admin, kemudian 1, 2, 3. Sekarang kita coba buka kembali. Nah, maka activity loginnya itu tidak akan ditampilkan lagi. Sekarang kita akan membuat kode untuk event logout. Di sini kita panggil share preference-nya.
Di dalam logout ini kita hapus nilai dari share preference-nya. Kita gunakan clear. Jangan lupa commit untuk menyimpan. Setelah itu kita panggil kembali activity login. Kita tutup, kemudian buka lagi. Sekarang kita mencoba untuk menyimpan nama username-nya ini ke dalam share preference. Kita tambahkan variabel baru. Ini tulis aja username. Ini juga username. Di sini kita tambahkan editor put string. Nah, ini kita panggil variabel username yang ini, ya. Jadi value username yang diinput itu akan disimpan ke dalam key yang ada di sini. Kita running. Sekarang kita tampilkan nama username-nya di bawah home, di antara home dan logout. Kita gunakan text view. Kita buat text view. Kita buat variabel dengan tipe data string yang digunakan untuk menampung value dari share preference. Kita gunakan getString. Di sini adalah default value. Jadi apabila di dalam share preference itu tidak ada value-nya, maka nilai dari default ini yang akan ditampilkan. Kita buat aja tidak tersedia. Kemudian kita set text. Oke, running. Nah, ini dia. Kita tes lagi. Oke.
Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.